Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So we are from group 1 that is going to explain about the fourth material, which is intonasi dan makna wacana lisan. But before we jump into the deeper material, let me introduce my group mate. First, I am Intanu Azahara as the first presenter, and the next is Mulyana as the second presenter, and the last is Purnama as the last presenter. As I said before, that the material that we are going to explain is about intonation dan juga makna wacana tulisan. Nah, let's jump into the first part, which is introduction. As we can see that in this part, we are going to learn about what's the basic comprehension of the relationship between tulisan dan bahasa lisan. Jadi ada dua keywords di sini. Yang pertama adalah tulisan dan yang kedua adalah bahasa lisan. Nah, yang pertama adalah tulisan. Apa sih itu tulisan? Apa sih itu menulis? Menulis adalah is an attempt that to freeze dynamic human speech into a static medium. Jadi menulis ini adalah sebuah proses pembekuan di mana kita menuangkan kalimat yang diutarakan melalui lisan, melalui mulut untuk kita tulis ke dalam kita tulis sebagai bentuk statisnya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa human speech itu bersifat dinamis, sifatnya berubah-ubah. Jadi untuk membuatnya itu lebih konsisten dan mungkin ada informasi yang mau kita tahu, cara amannya yaitu dengan kita menulis. Karena dengan menulis kita bisa mempertahankan atau kita bisa mengetahui dan juga menyimpan informasi yang kita dapat dari lawan bicara. Jadi menulis ini adalah sebuah cara, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menyimpan informasi yang disampaikan melalui lisan. It's a freeze dynamic human speech as you can see above. Nah, yang kedua adalah intonasi. Ketika kita berbicara tentang intonasi, tentu itu berhubungan dengan bahasa lisan. Intonation is related with bahasa lisan. Nah, apa sih fungsi dari intonasi ini? Fungsi dari intonasi ini adalah sebagai jembatan atau bridge that connect yang menghubungkan teks tertulis dengan konteks sosial serta identitas penulisnya. Jadi intonasi ini memiliki ciri khusus tersendiri yang bisa menghubungkan kita dari teks tertulis itu menuju ke konteks sosial serta bisa memberikan identitas dari sebuah penulis. Nah, tentu ketika kita berbicara tentang tulisan, akan ada tantangan tersendiri untuk pembacanya. Nah, what's the challenge? Salah satunya itu adalah tanpa adanya petunjuk intonasi, without intonation cues, itu pembaca seringkali we are difficult to detect. Kita sulit untuk mendeteksi the writer's emotion. Jadi kita tidak bisa menganalisis bagaimana emosi penulisnya ketika tidak ada intonasi. Nah, misalnya apakah dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan, misalnya kita tidak tahu bagaimana, apakah kalimat yang dimaksud itu serius atau tidak. Apakah kalimat tersebut itu hanya sarkasme atau tidak, karena sepenting itu intonasi. Jadi dengan adanya intonasi kita bisa mendeteksi, oh begini emosional dari penulisnya, oh begini yang dimaksud penulisnya. Dengan seperti itu, dengan intonasi, pesan emosional yang disampaikan oleh writer itu bisa tersampaikan kepada pembaca dengan adanya intonasi. Dan yang terakhir adalah sistem navigasi, di mana di dalam sebuah tulisan, intonasi ini bisa membantu pembaca untuk membedakan mana informasi yang sudah diketahui atau given information, atau dan juga mana informasi yang tergolong masih baru atau new information. Jadi singkatnya, ketika kita ingin ketika kita ingin menyimpan informasi itu dengan baik, kita bisa melakukannya dengan cara menuangkannya dalam bentuk tulisan. Nah, juga di dalam sebuah tulisan tentu intonasi itu juga sangat berfungsi, walaupun memang intonasi
itu tidak identik dengan tulisan, tapi akan ada beberapa cara yang disampaikan oleh teman saya nanti bagaimana cara kita menuangkan intonasi dalam tulisan kita. Nah, karena intonasi itu selalu merujuk pada bahasa lisan, apa yang kita produksi, kalimat bagaimana yang akan kita katakan. Nah, oke, lanjut. Yang kedua, we have to know the definition of intonation in discourse analysis. Jadi apa sih itu intonasi? Intonasi seperti yang kita ketahui, dia adalah alat fungsional yang bisa membangun struktur pesan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan atau memberikan sebuah kalimat agar listener kita itu bisa mendapatkan arti apa yang kita mau katakan itu dengan baik, tentu kita harus menggunakan intonasi yang baik dan benar, karena itu sangat mempengaruhi bagaimana pendengar itu bisa mengetahui apa sih yang ingin kita katakan, apa sih makna yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi ada 3 elemen utama yang ada pada intonasi. Yang pertama adalah pitch, atau kita kenal sebagai nada. Nah, nada atau pitch ini itu adalah tinggi rendahnya suara. Mungkin teman-teman sudah familiar tinggi rendahnya suara. Jadi ini itu menentukan apakah, for example, apakah kalimat yang kita ucapkan itu bentuknya pernyataan atau pertanyaan. Karena walaupun kalimatnya dari struktur kalimatnya itu sama di dalam bahasa Indonesia, tapi ketika intonasinya itu berbeda, itu akan memberikan makna yang berbeda juga. Nah, misalkan kalimatnya itu seperti ini. Saya sudah makan. Nah, saya sudah makan, di akhir kata makan itu kita nadanya itu turun, dan itu menandakan bahwa kalimat ini adalah pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, sebaliknya ketika kita mengatakan seperti ini, kamu sudah makan, nah di akhir kalimatnya itu higher, lebih tinggi nadanya, maka kita bisa menangkap bahwa dia bertanya, bukan bentuk pernyataan. Jadi seberpengaruh itu intonasi, seberpengaruh itu nada dalam kalimat yang ingin kita ucapkan. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu stress atau prominence, atau kita sebut dengan penekanan. Nah, apa sih fungsi penekanan? Penekanan itu artinya kan kita memberikan suatu stres atau penekanan kata pada kata tertentu, dimana tujuannya itu untuk mengarahkan perhatian, mengarahkan pembaca atau pendengar pada informasi baru. Itu biasanya dianggap penting, atau kita lebih dengan memberikan stres itu bisa kita highlight, itu bisa menjadi sebuah kalimat yang harus kita perhatikan atau dianggap penting. Jadi dengan menggunakan stres, pendengar itu bisa lebih memperhatikan apa yang ingin kita katakan, bagian mana yang menurut kita itu penting untuk mereka ketahui. Dan yang terakhir adalah rhythm atau ritme, di mana rhythm atau ritme ini adalah sebuah pola jeda atau durasi saat berbicara. Jadi ketika kita berbicara, tentu kita membutuhkan yang namanya jeda atau durasi, karena tidak mungkin kita hanya terus menyambung kalimat-kalimat yang ingin kita ucapkan. Tentu kita butuh jeda atau durasi. Nah, di dalam tulisan biasanya ketika kita ingin memberikan tanda jeda atau tanda berhenti, kita bisa menggunakan tanda baca seperti titik atau koma. Nah, sedangkan untuk di bahasa lisan tentu kita harus mengetahui bagaimana seperti apa makna keseluruhan yang ingin kita sampaikan. Nah, dengan menggunakan ritme atau ritme yang baik, itu bisa membuat informasi yang akan didapatkan oleh pendengar kita itu lebih baik, karena tidak mungkin juga kita berbicara 10 menit itu tanpa jeda. Tentu kita membutuhkan jeda, karena itu dengan kita memberikan jeda atau durasi jeda itu bisa memberikan informasi yang lebih clear dan juga sesuai dengan konteks apa yang ingin kita katakan. Nah, lanjut di slide ketiga, yaitu text as a static media. Jadi seperti pembahasan sebelumnya, bahwa ketika kita menuangkan sebuah pemikiran, sebuah informasi yang kita dapatkan melalui bahasa lisan, terus kita
tuangkan dalam bentuk tulisan itu cukup challenging, karena ada memang beberapa hal-hal yang mungkin tidak bisa kita tangkap dari bahasa dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan, menjadi bentuknya itu tulisan. Yang pertama, seperti penjelasan awal bahwa tulisan itu sebagai proses pembekuan. Jadi meskipun ada beberapa hal yang memang tidak bisa digantikan oleh bahasa lisan, oleh tulisan. Nah, misalkan meskipun kita mampu mengekspresikan atau mengabadikan ucapan yang diucapkan oleh lawan bicara kita, tapi pasti kita akan kehilangan beberapa unsur yang penting dalam sebuah percakapan, dalam sebuah kalimat. Yang pertama itu mungkin volume, yang pertama itu pastinya adalah volume suara dan kualitas vokal, di mana hal ini itu tidak bisa kita dapatkan pada tulisan, hanya bisa kita dapatkan dalam bentuk lisan, dalam bahasa lisan. Yang kedua adalah hilangnya petunjuk, seperti yang teman-teman bisa lihat, karena teks itu bersifat statis, pasti akan muncul ketidakpastian, di mana satu kalimat yang sama itu bisa kita anggap sebagai pujian dan bisa juga kita anggap sebagai sindiran, karena hal ini itu menyebabkan, karena kan salah satu faktor yang membuat kalimat ini itu menjadi bisa dianggap pujian dan sindiran, karena kita tidak mengetahui nadanya. Nah, otomatis ketika kita tidak mengetahui nadanya, kita tidak tahu apakah ini itu berbentuk pujian atau sindiran. Jadi itu juga salah satu kelemahan dari teks tulisan, dimana itu berbeda dengan ketika kita menggunakan bahasa lisan, karena kita bisa membedakan, oh ini pujian, ini sindiran, beda dengan bentuk tulisan. Nah, selanjutnya apa sih dari strategi penulis itu apa untuk mengatasi keterbatasan ini? Nah, jadi penulis itu biasanya menggunakan sebagai penulis itu kita biasanya menggunakan tanda baca seperti tanda seru, tanda tanya, ataupun huruf kapital ketika kita ingin berteriak. Terus juga ada ejaan kreatif untuk memunculkan kembali efek suara. Jadi kita bisa membayangkan ketika kita menggunakan beberapa tanda yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan yang kita tuangkan dalam lewat tulisan itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan yang terakhir ada dekontekstualisasi, di mana sebagai pembaca kita harus melakukan kontekstualisasi. Jadi kita harus membayangkan sendiri sebenarnya bagaimana sih teks tersebut, makna dari teks tersebut itu sebenarnya seperti apa sih, agar maknanya itu bisa tersampaikan dengan benar. Jadi setelah kita membaca seluruh paragraf, seluruh kalimat, kita harus merekontekstualisasinya lagi untuk mengetahui atau untuk sekedar membayangkan bagaimana sebenarnya niat atau bagaimana makna apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, mungkin dengan beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan, saya akan memberikannya kepada teman saya selanjutnya, yaitu Mulyana. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyana, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Intan Nuan Zahra. Baik, mari kita mulai dengan memahami bagaimana otak kita sebenarnya mengonsumsi informasi. Menurut James Paulji, manusia tidak memproses bahasa seperti sebuah aliran air yang tak terputus. Sebaliknya, kita bekerja melalui apa yang disebut Theory of Information Parts. Ada 4 poin utama yang perlu kita garis bawahi di sini. Yang pertama, cognitive constraints. Otak kita mempunyai batasan. Kita memproses bahasa dalam potongan-potongan kecil atau ledakan informasi singkat agar tidak terjadi overload. Kedua, tonic stress. Dalam setiap potongan informasi tersebut pasti ada satu elemen kunci,
Bayangkan seperti memberikan penekanan nada atau pitch pada kata yang paling penting agar audiens tahu kemana mereka harus fokus. Ketiga, lines as idea units. Penulisan yang efektif sebaiknya memecah teks menjadi baris-baris ide. Ini membantu otak mencerna informasi secara berurutan, selangkah demi selangkah. Terakhir, mental intonation. Dengan mengatur urutan informasi ini secara tepat, kita sebenarnya sedang memandu suara batin pembaca untuk menangkap prioritas yang ingin kita sampaikan. Baik, melanjutkan konsep tadi, bagaimana cara kita mengatur ritme informasi tersebut? Nah, disinilah peran visual contextualization cues, khususnya bagaimana kita menggunakan tanda baca bukan sekedar aturan tata bahasa, tapi sebagai ritme regulator atau pengatur ritme mental. Mari kita lihat 3 poin utama. Yang pertama, tanda titik. Ini adalah instruksi bagi otak untuk berhenti total. Secara mental, nada suara kita akan turun. Titik memberikan kesan otoritas dan penyelesaian sebuah pemikiran. Kemudian tanda koma. Koma berfungsi menjaga nada suara tetap mengambang atau sustained. Ini memberi sinyal pada pembaca bahwa unit informasinya belum selesai dan masih ada kelanjutannya. Kemudian, terakhir tanda seru. Ini berfungsi meningkatkan amplitudo mental. Tanda ini memberikan suntikan intensitas, emosi, atau penekanan perintah yang kuat dalam pikiran audiens. Jadi, melalui tanda baca, kita sebenarnya sedang menyusun musik dalam kepala pembaca agar mereka memahami urgensi dan struktur pesan kita. Baik, saya Purnama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Mulyana mengenai Mechanisms of Representation Part 2. Nah, di bagian ini itu menjelaskan bagaimana cara tulisan dapat mewakili intonasi, emosi, dan gaya bicara dalam komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 poin, yaitu typographic manipulation and orthography. Nah, kedua poin ini adalah cara penulis yang digunakan untuk memberi efek khusus, misalnya emosi atau tekanan makna. Contohnya adalah penggunaan all caps atau huruf kapital semua. Contoh katanya adalah stop, what are you doing? Makna daripada huruf kapital ini adalah volumenya adalah volume tinggi, menggunakan volume tinggi. Nah, terus dia terdengar seperti berteriak atau sangat menekankan sesuatu. Yang kedua adalah italics atau tulisan miring, digunakan untuk memberi tonic, stress, atau penekanan kata penting untuk membedakan makna. Contohnya adalah I ask you. Nah, di sini yang dimiringkan adalah tulisan I-nya. Di sini bermakna penekanan pada huruf I, penekanan pada huruf saya. Jadi, maksud daripada kalimat ini adalah saya memberitahu kamu. Lalu selanjutnya adalah I ask you, yang diberikan huruf miring adalah pada kata ask. Nah, di sini bermakna bahwa dia memberitahu, memberikan penekanan yang lebih bahwa dia memberitahu temannya. Nah, yang ketiga adalah non-standard orthography, penulisan tidak standar.
Contohnya adalah kita memberikan huruf lebih pada suatu kata. Contohnya penyebutan kata so, kita menggunakan huruf O 3 sampai 5 huruf. Like so cute. Or penulisan kata please, kita melebihkan kata A-nya. Kita memberikan huruf A-nya 3 sampai 5 huruf. Jadi bermakna please. Fungsinya ini adalah untuk meniru cara orang berbicara atau untuk menunjukkan emosi seperti ketika kita sedang gemas, marah, atau memohon. Lalu dia membuat durasi bunyi terasa lebih panjang. Selanjutnya adalah sentence structure atau struktur kalimat. Struktur kalimat terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kalimat pendek atau yang disebut dengan staccato. Ini itu sama dengan dia terasa cepat, tegas, dan mendesak. Contoh kalimatnya adalah stop now. Jadi dia bermakna cepat dan mendesak. Lalu kemudian adalah kalimat panjang atau yang disebut juga dengan legato. Ini bermakna terasa lebih tenang atau reflektif. Contoh, I've been thinking a lot about what you said yesterday. Jadi dia kalimatnya lebih tenang dan reflektif. Oke, next saya akan menjelaskan mengenai information, vacuous, and tonic stress. Nah, di bagian ini itu menjelaskan bagaimana penekanan dalam sebuah kalimat membantu menunjukkan informasi baru, informasi penting, atau kontras makna. Yang pertama adalah content words versus function words. Content words ini atau kata bermakna utama contohnya adalah noun, verb, adjective. Fungsinya sendiri adalah membawa makna utama dan biasanya menjadi informasi baru. Contoh dalam kalimat adalah she bought a new car. Yang penting di sini adalah kata yang penting di sini adalah bought, new, and car. Yang kedua adalah function words atau kata fungsional. Contohnya adalah articles like the, a, atau preposition like to or in. Conjunction. Fungsinya adalah untuk menunjukkan struktur grammar. Informasinya sudah umum atau dikenal dan jarang diberi tekanan. Yang kedua adalah and focus rule atau aturan fokus akhir. Dalam bahasa Inggris, penekanan biasanya berada pada content word terakhir dalam kalimat. Contohnya adalah she bought a new car. Kata car diberikan penekanan karena menjadi informasi terpenting. Selanjutnya adalah contrastive focus atau fokus kontrastif. Ini dipakai untuk meluruskan kesalahpahaman atau memberikan kontras. Contohnya adalah she shot the man, bukan orang lain. She shot the man, tidak melakukan hal lain, misalnya tidak hanya melihat atau menolong. Selanjutnya adalah she shot the man, bukan hewan atau benda lain. Jadi penempatan stres mengubah fokus informasi. Oke, baik. Sebagai kesimpulan, intonasi dalam tulisan memiliki fungsi yang sangat penting. Karena intonasi merupakan alat yang penting untuk membantu pembaca membayangkan suara, ritme, dan emosi seperti dalam bahasa lisan. Karena tulisan adalah media diam, tidak ada suara, maka penulis menggunakan berbagai penanda visual seperti tanda baca, tipografi, dan ejaan kreatif untuk menggantikan unsur-unsur intonasi dalam ucapan, seperti nada, tekanan kata, ritme, dan durasi bunyi.
Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar pembaca bisa tetap merasakan bagaimana kalimat itu seharusnya terdengar kalau diucapkan secara langsung. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.